kali ini kita akan membahas tentang kaidah pencacahan ya. Materi awal untuk bab peluang ya. Nah, ini kaidah pencacahan ini kurang lebih kita akan mencari banyaknya cara berbeda atau banyaknya susunan berbeda pada suatu percobaan begitu ya. Nah, dan biasanya kita akan menggunakan aturan perkalian di sana. Jadi cukup mengkalikan banyak cara berbeda pada setiap tahapan ya yang terjadi pada percobaan tersebut ya. Untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke soal. Nah, aturan perkalian ini biasanya juga sering disebut dengan aturan pengisian tempat ya yang tersedia. Ya, jadi kita akan coba. Di sini ada beberapa soal. Ini ada 15 ya kurang lebih ya. Saya akan pilih-pilihkan saja. Ya, mungkin cukup 5 soal ya. Untuk pemahaman pertama ya, kita coba yang mana ya? Saya coba yang nomor 1 dulu deh, boleh deh ya, untuk memperkenalkan prosedur pengerjaannya nih ya. Oke, untuk nomor 1 mulai sini ya. Ada seseorang mempunyai 3 jenis baju dan 4 celana. Banyaknya cara, dalam hal ini pasangan baju celana yang dapat dikenakan orang tersebut dalam berpakaian. Jadi kalau kita bisa analisis ya, bahwa percobaan yang kita maksudkan di sini adalah ini ya, dalam hal berpakaian berarti ya. Dalam hal ini berpakaian yang dimaksud adalah memilih baju dan celana. Nah, berarti ada berapa tahapan dalam berpakaian ini gitu ya. Ada 2 tahapan ya, dimana kita memilih baju dan juga memilih celana begitu ya. Nah, dalam hal ini dibuatkanlah 2 tempat. Nah, 2 tempat dalam hal ini bisa kita analogikan menjadi 2 buah kotak ya. Jadi kita bantu dengan membuat 2 buah kotak. 2 buah kotak ini yang menyatakan tempat yang perlu diisi begitu maksudnya ya. Nah, kotak pertama ini ada artinya ya. Jadi kotak pertama ini menyatakan tahapan pertama yang harus kita lakukan dalam percobaan tersebut. Dalam hal ini kita gunakan untuk pemilihan baju ya. Kemudian kotak berikutnya adalah pemilihan celana. Begitu. Nah, ini satu kesatuannya adalah berpakaian. Nah, sekarang kita akan mengisi angka dalam kotak-kotak itu ya. Angka-angka dalam kotak itu akan menyatakan ya, sekali lagi akan menyatakan banyak ya, banyak pilihan berbeda atau cara berbeda, silakan ya. Sesuaikan dengan soalnya ya, ceritanya begitu. Banyak pilihan berbeda untuk kalau kotak pertama untuk memilih baju, untuk kotak 2 ya berarti banyak pilihan berbeda untuk memilih celana begitu ya. Dalam hal ini di soal diketahui ada 3 jenis baju dan 4 jenis celana. Berarti saya isikan kotak pertama dengan angka 3 ya, karena ada 3 pilihan baju berbeda. Dan yang kedua adalah untuk pilih celana, berarti ada 4 pilihan celana. Terus dengan memanfaatkan aturan perkalian, ini tinggal dikalikan 3 kali 4 sama dengan 12 ya, 12 cara berbeda. Nah, saya tekankan di sini ada keterangan berbeda ya, karena untuk kejadian yang sama kita dapatkan itu kita anggap satu saja, dianggap satu kejadian ya, tidak berulang. Jadi kita hanya istilahnya menghalalkan kejadian-kejadian yang berbeda-beda saja begitu ya. Susah ya 12 jawabannya ya. Saya kira secara konsep itu jadi bisa diikuti untuk soal-soal berikutnya. Ya. Contoh kedua, saya pilihkan soal yang mana ya? Nomor 4 deh langsung ya. Saya pilihkan nomor 4. Nih. Nomor 4. Nah, ini cukup menarik karena perlu menganalisis ceritanya begitu ya.
Saya ingin tahu kalian mau buat kotak ini berapa kotak sih untuk soal keempat ini begitu ya. Kalau kita pakai kotak-kotak ini ya. Terdapat 3 jalan. Nah, ada 3 jalan yang menghubungkan kota A dan kota B. Oke, saya bantu ilustrasi dulu nih, boleh deh. Ini A. Ada A. Ada kota A, ada kota B. A ke B itu ada 3 jalan, 1, 2, dan 3. B ke C ada 4 jalan ya. 1, 2, 3, 4 jalan. Ke C ada lagi ya. Nah, cukup itu aja ya. Ya. Nah, sekarang ya, ada seseorang yang ingin berpergian ini ya. Dari A ke kota C dan kembali ke kota A. Berapa banyak kemungkinan rute perjalanan orang tersebut? Oke. Jadi percobaan dalam ini kalau kita bahasakan sebagai percobaan, maka percobaan dalam soal ini yang dimaksud adalah nah ini ya, rute perjalanan gitu ya, dari A ke C kemudian kembali ke A. Jadi A pergi ke C, pergi, C ke A pulang gitu ya, atau kembali ya, kembali itu percobaannya. Nah, sekarang saya tanyakan berapa kotak yang harus kita buatkan gitu ya. Sekali lagi, kotak-kotak itu mewakili tahapan-tahapan ya yang terjadi pada percobaan tersebut. Oke, kita analisis yang untuk pergi dulu ya. Untuk pergi dari A ke C itu ada 2 tahapan, betul ya. A ke B dulu, jadi nggak bisa langsung A ke C karena tidak ada jalan yang menghubungkan A ke C langsung. A ke B dulu, baru tahapan berikutnya adalah B ke C. Ini baru perginya saja loh ya, dari A ke C. Sekarang kalau mau pulang atau kembali ke A, maka harus dari C ke B, nah, dari C ke B dulu, baru B ke A, kan begitu ya. B ke A. Ya, jadi ada 4 tahapan, jadi kita harus membuat 4 kotak dalam hal ini. Oke, dengan cara yang sama, kita akan isikan angka di masing-masing kotak, yang menyatakan banyak pilihan atau banyak rute berbeda yang kita lalui dari A ke B. A ke B. Berapa banyak rute yang berbeda? 3 ya. 3. Kemudian B ke C. Ada 3, B ke C ada 4. C ke B. Nah, di sini perlu diperhatikan dulu nih. Apakah rute yang kita lalui itu boleh digunakan kembali ya? Pada saat berpergi kita gunakan kembali pada saat pulang, boleh enggak nih? Kalau diperhatikan di soal tidak ada keterangan bahwa tidak boleh menggunakan jalan yang sama atau rute yang sama ya. Artinya apa? Artinya ya logikanya boleh menggunakan jalan yang mana saja. Mau berulang nggak masalah begitu ya, karena tidak ada keterangan. Sehingga kalau C ke B ya masih ada 4 jalan yang bisa kita pilih. B ke A juga masih ada 3 jalan yang bisa kita pilih. Berarti ini 3 kali 4 kali 4 kali 3 itu akan sama dengan berapa? 144 ya. Rute berbeda gitu ya. Ya, E jawabannya ya. Kalau tadi C udah. Ya. Itu kira-kira ya. Nah, nomor 5 saya ambil dah soalnya. Karena ini soal nomor 5, soal yang sama dengan nomor 4, cuman diberikan syarat yang berbeda. Oke, biar tidak panjang begitu, saya lanjutkan saja dari yang nomor 4 ya. Nomor 4 sudah detailnya, saya tidak buat detail lagi. Ini ada syarat. Nah, syaratnya apa? Syaratnya adalah ini dia. Ini yang saya maksud tadi ya. Rute A tidak boleh sama dengan
rute pergi tidak boleh sama dengan rute kembali. Rute pergi tidak boleh sama dengan rute kembali. Begitu. Berarti tetap buat 4 kotak, kan begitu. Karena ini ceritanya masih sama. A ke B, B ke C, C ke B, B ke A. Untuk pergi berarti dari A ke C ya. Ini pergi. Untuk perginya berarti A ke B-nya 3 masih ya. Kemudian B ke C-nya masih 4. Nah sekarang untuk pulang. Untuk pulang atau kembalinya C ke B sekarang menyisakan 3 pilihan rute begitu ya. Karena satu sudah terpakai untuk pergi. Ya, dari 4 yang ada, satu sudah terpakai untuk pergi, berarti sisa yang boleh kita gunakan adalah 3 rute berbeda. Ya, kan satu sudah digunakan. Next, kalau B ke A, dari B ke A juga begitu ya. Dari 3 yang ada, satu sudah kita gunakan untuk saat bepergian. Tersisa lagi 2 rute yang berbeda ya. 2 rute yang berbeda. Sudah tinggal dikalikan 3 kali 4 kali 3 kali 2. Berarti ini berapa ya? 70. 3 kali 4 12 kali 6 72 ya. Rute berbeda. Hati-hati sekali ya. Jadi beda sedikit saja bahasanya sudah berbeda secara hasil dan pengerjaan perhitungannya ya. Nah ini tidak ada jawaban, ini bonus, ini saya berikan option F lah ya. 7 berapa? 72 ya. 72 rute. Nah, itu yang benar nih ya. Ya syaratnya kan cuman rute pergi tidak boleh sama dengan rute. Ya, cuman itu doang ya. Saya kira jawabannya benar adalah 72. Oke. Terus saya pilihkan lagi, ini yang cukup umum ya. Keluar untuk soal-soal kena penjajahan saya pilih-pilih ya. Oke, saya langsung pilih ya. Saya langsung pilih nomor 9 boleh lah ya, nomor 9. Ada 5 huruf ya. Ada B, ada E, ada S, ada A, ada R. Kemudian dari huruf-huruf tersebut kita mau buat sebuah susunan huruf ini ya, yang terdiri dari 3 huruf berbeda. Berarti berapa kotak kita buat ya? 3 ya, sepakat ya. Ada 3 kotak. Karena percobaannya kita misalkan di sini adalah menyusun susunan huruf yang terdiri dari 3 huruf berbeda. Tahapannya kita harus memilih huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiga. Bisa pakai H1, ada H2, H3. Jadi huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiga. Ada syaratnya lagi nggak ya? Oh, ini hurufnya harus berbeda kan gitu ya. Harus berbeda. Kemudian ada syarat lagi bahwa huruf pertama harus konsonan. Huruf pertama harus konsonan. Ya. Konsonan ini selain vokal. Vokalnya A, I, U, E, O. Berarti selain A, I, U, E, O. Nah, kalau ada soal yang mensyaratkan pada tahapan tertentu, kita harus kerjakan tahapan tersebut terlebih dahulu begitu ya. Berarti H1 ini harus kita kerjakan dulu, kita harus pilih dulu berapa banyak pilihan. Oke, saya isikan angka berapa tuh pada kotak pertama. Jelas ada 2 ya. Karena 3 ya, sorry ya. Karena ada 2 huruf vokal, E dan A, sisanya berarti konsonan, berarti B, S atau
R diantaranya bisa kita pilih. Berarti ada 3 konsonan yang bisa kita pilih. Kemudian untuk yang lainnya ya tidak ada aturan, berarti bebas saja begitu ya. Jelas aturannya cuma satu, yaitu berbeda, tidak boleh sama yang digunakan pada huruf pertama. Artinya apa? Di antara B, S, dan R yang digunakan di huruf pertama, satu diantaranya kan sudah terpakai ya. Berarti tersisa 2 konsonan. Ya. Berarti total ada berapa huruf tersisa? Tambah 2 vokal lagi yaitu E dan A, berarti ada 4 huruf yang tersisa. H3, satu sudah terpakai lagi di H2, berarti tinggal sisa 3. Sudah, tinggal kita kalikan 3 kali 4 kali 3. Berarti 36 susunan berbeda. Ya, ada jawabannya nggak nih? Nomor 9 ya. 36 ya. Ada ya B ya. Tuh. Kemudian saya pilihkan lagi yang umum. Nah ini. Nomor 11 saya pilihkan nomor 11. Oke, nomor 11. Nah, ini tentang menyusun bilangan ya. Bilangan yang terdiri dari 3 angka berbeda. Nah, ini bedakan antara bilangan dengan angka ya. Jadi, kalau angka itu ya simbol 0, 1, 2, 3 sampai 9 itu namanya angka-angka ya. Sedangkan bilangan yang sudah menempati suatu kedudukan ya, itu nilai ya. Misalkan kita sebut dia 12 begitu ya, maka 1 menempati puluhan, 2 menempati satuan, itu disebut dengan bilangan ya, 12 menggunakan angka-angka begitu di dalamnya ya. Jadi kalau bilangan terdiri dari 3 angka berbeda, berarti ini sama seperti kita membuat bilangan ratusan ya. Berarti untuk membuat bilangan ratusan atau kita membutuhkan 3 kotak atau 3 tahapan. Membutuhkan 3 tahapan ya. Membutuhkan 3 tahapan, berarti saya buatkan 3 buah kotak. 1, 2, 3. Yang kotak terakhir saya gunakan satuan di sini ya pengertiannya. Kemudian yang kedua adalah puluhan. Ada ratusan. Berarti yang dimaksud dengan bilangan 3 angka itu adalah bilangan ratusan gitu ya. Oke, harus berbeda. Beda. Dan angka berbedanya angka-angkanya yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 harus berbeda dipakai ya. Kemudian nah ini bilangannya harus genap. Bagaimana karakteristik dari bilangan genap? Itu yang perlu dicermati ya. Bilangan genap kan 2 ya. Yang terdiri dari 1 angka 2, 4, 6, 8. Kemudian terdiri 2 angka 10, 12. Kenapa 10 ya? Itu sebagai bilangan genap ya. Kenapa bukan 11? Begitu juga kenapa 12 bilangan genap, 13 bukan genap gitu ya. Nah, kalau diperhatikan karakteristiknya bisa dilihat dari satuannya. Ya. Cukup dengan melihat satuan, apabila satuannya genap, maka bisa disimpulkan bilangan yang terbentuk pasti bilangan genap, ya enggak? Sebaliknya, kalau bilangan ganjil, perhatikan satuannya. Kalau satuannya adalah ganjil, maka bisa disimpulkan itu bilangan ganjil. Nah, itu karakteristik dari bilangan genap maupun ganjil. Nah, sudah, karena ada syarat pada tahapan menentukan satuan, maka kita akan kerjakan terlebih dahulu ya. Berapa banyak bilangan genap atau angka genap, berapa banyak angka genap yang bisa kita pilih untuk menempati satuan? Ya, 1, 2. Ya, ada 2 pilihan saja ya, antara 2 dan 4 ya. Ya, kita isi 2 di sana ya. Hati-hati sekali, 2 yang di sini itu beda dengan 2 yang ini.
Ya, 2 yang di dalam kotak sekali lagi itu menyatakan ada 2 pilihan berbeda. 2 pilihan angka berbeda yang menempati satuan. Ya, sedangkan 2 yang di sini adalah angka yang bisa digunakan ya untuk membuat bilangan dalam soal ini begitu ya. Hati-hati sekali ya. Oke. Ratusan puluhannya bebas saja begitu ya. Karena satu di antaranya antara 2 dan 4 sudah digunakan dalam satuan, maka tersisa 4 angka lagi yang bisa dipakai untuk ratusan, dan satu lagi dipakai, berarti tinggal 3 tersisa untuk puluhan. Berarti 4 kali 3 kali 2 sama dengan ya ini 24 bilangan ya berbeda. Apa jawabannya nih? 11 ya. D ya. Nah, untuk ganjil saya kira kalau ada di sini silakan nanti dikerjakan sendiri sebagai latihan ya. Nah, nomor 12 cukup menarik juga. Saya akan kerjakan nomor 12. Oke. Sama soalnya menyusun bilangan juga. Di sini bilangan yang disusun itu antara 400 sampai 700. Tidak disampaikan dia bilangan 3 angka, 2 angka dan seterusnya. Karena memang di sini sudah jelas ya. Bilangan antara 400 dan 700 berarti bilangan yang terdiri dari 3 angka atau bilangan-bilangan ratusan begitu ya. Berarti kotak-kotak yang harus kita buat tidak perlu bingung ya. Ya pasti 3 begitu ya. Pasti 3 kotak yang harus kita buat. Satuan, puluhan, ratusan. Terus apa lagi nih? Angka-angkanya tersusun 2, 3, 4, 5, 7. Harus berbeda ya. Berbeda. Itu saja ya. Nah, sekarang perlu diperhatikan. Nah, di sini kalau saya bahasakan dengan lebih sederhana ya. Pada tahapan mana yang terbatas pemilihan angkanya begitu ya. Tidak bebas saja secara acak begitu memilih, tapi dibatasi pada tahapan mana ini ya. Menentukan satuan saya kira tidak ada masalah ya. Puluhan juga tidak masalah. Di ratusannya yang bermasalah. Jadi, tidak semua dari 5 pilihan ini bisa digunakan. Ya enggak? Karena kita akan membuat bilangan 400 sampai 700. Artinya kita bisa buat 400-an atau yang kurang dari 700-an gitu ya. Atau begini, kita coba analisis bareng-bareng deh ya. Sesuai dengan soal ini, kira-kira bisa nggak kita tentukan bilangan terkecilnya? Nah, dan bilangan maksimumnya. Kita akan coba analisis mencari bilangan minimum dari soal ini. Bilangannya harus berbeda antara 400 700 dan hanya boleh menggunakan angka 2, 3, 4, 5, 7. Yang terkecil antara 400 sampai 700 berarti 400-an. Untuk menentukan puluhan dan satuannya, karena kita membuat bilangan terkecil, kita pilih angka yang paling kecil secara berurutan ya. Mulai dari puluhan bisa kita gunakan 2 yang paling kecil. Setelah itu satuan, selain 2 karena harus berbeda, yang terkecil berikutnya adalah 3. Berarti ini bilangan minimumnya adalah 423. Sedangkan bilangan maksimumnya adalah berapa? Yang kurang dari 700 berarti ya. Karena 600-an tidak ada, berarti 500-an ya. 500-an berapa nih? 500 puluhan yang paling gede bisa digunakan angkanya 7 ya. Setelah itu baru 4. 574. Nah, itu contoh-contoh bilangan. Nah, saya sekaligus gunakannya minimum maksimum biar lebih tertantang begitu ya kalian ya. Kalau kalian bisa menentukan minimum maksimum dari contoh soal ini, saya kira sudah paham maksud soalnya apa begitu ya. Artinya begini, yang terbatas adalah di ratusan. Jadi ratusan perlu diperhatikan terlebih dahulu, di mana ratusan di sini tidak semua bisa dipilih begitu kan.
dengan konsep yang kita tadi sampaikan begitu, maka yang terpilih hanya bisa angka 4, bisa angka 5, selain itu tidak bisa begitu ya. Berarti hanya ada 2 pilihan untuk memilih angka berbeda untuk ratusan ini begitu. Untuk puluhan satuan saya kira bebas, sehingga satu di antara sudah terpakai, tinggal ada total 5, berarti ada 4 sisanya, satuannya tinggal 3 sisanya. Berarti 2 kali 4 kali 3 hasilnya adalah 24 ya. Bilangan berbeda. Tuh. Hasilnya ya ini C jawabannya ya. Satu lagi deh. Apa ya? Ini nomor 14 boleh. 14 boleh. Ya, 14. Nah, 14 adalah ini ada 17 siswa laki dan 13 siswa perempuan. Jadi ada siswa laki ada 17, ada perempuan sebanyak 13 ya. Akan dibentuk ketua, sekretaris dan bendahara ini ya. Sudah jelas kita akan membuat 3 buah kotak di sini. 3 buah kotak yang menyatakan ketua, ada sekretaris dan bendahara. Dalam soal ini yang terbatas pemilihannya itu pada bendahara. Kerjakan terlebih dahulu karena bendahara ini harus perempuan. Berarti banyak pilihannya hanya 13 kan begitu dong ya. Untuk memilih ketua dan sekretaris bebas saja, mau perempuan, mau laki-laki. Yang jelas yang satu sudah terpakai di bendahara itu tidak bisa menjadi ketua lagi ya, atau menjadi sekretaris lagi begitu. Nggak boleh rangkap istilahnya ya. Artinya apa? Tersisa berapa? Total ini kan ada 30 siswa ya, mau laki-laki perempuan. Satu sudah terpakai, satu perempuan sudah terpakai di bendahara. Berarti untuk ketua tersisa 29 pilihan siswa ini ya. Artinya ada 17 siswa laki dan 12 siswa perempuan sisanya yang tidak menjadi bendahara. Sekretaris berarti ya 28. Satu siswa sudah jadi ketua ya, sisanya tinggal 28. Selesai. Ini 29 dikali 28 kali 13. Berapa hasilnya nih? 28 kali 30 berarti 840 8 1 2 ya. Dikalikan dengan 13 6 3 2 4 8 1 2 8 1 2. Berarti ini 10.556 cara berbeda. Jawabannya ya. Saya kira cukup segitu dulu soal yang bisa saya bahas untuk kaidah penjajahan. Ya, silakan bisa digunakan konsepnya untuk menjawab soal-soal lainnya. Sekian, terima kasih.